Di dalam Quran juga ada perubahan konteks seiring dengan bergantinya zaman. Misalnya saya tunjukkan kepada Anda di dalam surah 119 itu ayat 6. Di dalam surah 119 itu ayat 6. Tuh satu, Decul sangat malu. Dua, kalah 8-2. Tiga, Decul masuk goa. 1, 2, 3, benar semuanya. Ini adalah ayat yang kategorinya adalah Madaniyah. Maksudnya ayat-ayat yang turun di Madinah, Diatrib ya. Diatrib. Tuh satu, memang ada Barca. Dua, Barca juara La Liga. Tiga, kalah dari Roma. 1, 2, 3, Decul nangis dalam goa. Om tidak sedih, Bapak mau menangis. Di dalam Quran juga ada perubahan konteks seiring dengan bergantinya zaman. Misalnya saya tunjukkan kepada Anda di dalam surah 119 itu ayat 6. Ini adalah ayat yang kategorinya adalah Madaniyah. Maksudnya ayat-ayat yang turun di Madinah, Diatrib. Tuh satu, memang ada Barca. Dua, Barca juara La Liga. Tiga, kalah dari Roma. 1, 2, 3, Decul nangis dalam goa. Om tidak sedih, Bapak mau menangis. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari Oten yang berbaju Barcelona. Iya sahabat, jadi ada Oten yang memakai baju Barcelona ya. Mungkin dia tidak mau dikatakan MU sehingga dia pakai baju Barcelona ya. Tapi tetap saja sama ya. Oten ya tetap Oten meskipun bajunya diganti-ganti gitu. Ya, kita sebut namanya itu dengan Andre Pesundal. Maksud kami Andre Tunggal ya. Saya katakan dia Andre Pesundal ya karena dia kan Oten tapi sok-sokan membahas Al-Quran. Nah, itu makanya disebut dengan Andre Pesundal. Ya nggak salah kita katakan dia ini adalah Andre Pesundal karena dia sudah mencoba-coba menelanjangi Al-Quran, tapi sebetulnya dia yang sudah ditelanjangi oleh Al-Quran itu sendiri ya. Nah, baiklah sahabat semuanya, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja cek video dia mengkritisi Al-Quran. Maka di dalam Quran juga ada perubahan konteks seiring dengan bergantinya zaman. Misalnya saya tunjukkan kepada Anda di dalam surah 119 itu ayat 6. Ini adalah sesuatu yang sering kita dengarkan ya, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ini adalah sebuah ayat yang sangat sering diulang-ulang yang mengatakan untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Ini adalah surat Al-Kafirun ya, yang diturunkan pada masa periode Mekah. Jadi ketika masa awal Muhammad itu berdakwah di Mekah. Jadi pada waktu itu teman-teman konteksnya adalah waktu itu orang-orang pagan atau para penyembah atau disebut sebagai orang kafir itu menolak dakwah Muhammad ya, menolak apa yang menjadi pesan dari Muhammad. Nah, disitulah kemudian Muhammad mengatakan untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, kira-kira seperti itu konteksnya. Entah normal, tanda itu kan perlu dipertanyakan itu. Dia mau mencoba mengcounter pernyataan bahwa Bible-nya dia itu selalu direvisi dan berubah-ubah ya sesuai dengan keinginan mereka.
Nah, untuk mengcounter pernyataan ini, dia coba-coba untuk membahas Al-Quran, ya, dalam hal ini surat Al-Kafirun. Belum lagi dia menjelaskan tentang konteks surat Al-Kafirun itu, menyebutkan surat keberapa saja dia tidak tahu. Dia Andre betul-betul pesundal ya. Nah inilah oten itu ya. Kalau Kristen tahu bahwa Al-Quran itu cuma 114 surat. Tapi kalau oten sampai 119 surat. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita biarkan sajalah keotenan dan kesundalannya itu ya. Lalu kita dengarkan lagi tafsirannya. Ini adalah surat Al-Kafirun ya, yang diturunkan pada masa periode Mekah. Jadi ketika masa awal Muhammad itu berdakwah di Mekah. Jadi pada waktu itu teman-teman, konteksnya adalah waktu itu orang-orang pagan atau para penyembah atau disebut sebagai orang kafir itu menolak dakwah Muhammad, ya, menolak apa yang menjadi pesan dari Muhammad. Nah, disitulah kemudian Muhammad mengatakan untukmu agamamu, untukku agamaku, ya. Kira-kira seperti itu konteksnya. MU ini sebenarnya klub apa sih? Oh. Nah, dalam tafsirannya dia mengatakan bahwa ayat itu konteksnya adalah ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, tapi orang-orang kafir masa itu menolak dakwahnya. Makanya ayat ini keluar, turun katanya. Ya kalian tetap dengan kekafiran kalian, kami dengan Islam kami. Begitu kira-kira katanya. Jadi dikira-kiranya aja konteksnya seperti itu ya. Padahal tidak seperti itu. Surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dalam beberapa tafsir yang kita baca dan kita pahami, itu adalah untuk menjawab kompromi dari orang-orang kafir tentang penyembahan Tuhan. Yang mana waktu itu orang-orang kafir ini sudah kehabisan akal dan kehabisan cara. Bagaimana caranya supaya Rasulullah SAW bersama umatnya, umat Islam ini bisa kompromi dengan mereka dalam penyembahan Tuhan selain Allah. Gitu. Makanya mereka melakukan kompromi. Bagaimana kalau misalnya sekali Rasulullah SAW dan umat Islam itu beribadah ke tempat kami, menyembah Tuhan kami. Dan sesekali kami akan datang juga ke rumah ibadahnya orang Islam dan menyembah Tuhannya umat Islam. Nah itu makanya turun ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahwa tidak ada kompromi dalam beragama, dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan. Tapi kalau dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial budaya ya boleh kompromi. Tapi kalau untuk menyembah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak akan pernah mungkin umat Islam itu menyembah Tuhannya Oten, dan Oten pun tidak akan pernah menyembah Tuhannya Islam. Itu maksudnya. Bukan karena Rasulullah menyerah. Pesundal. MU. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Nah lalu Andre Pesundal ini mencari ayat-ayat lain di dalam Al-Quran untuk mendukung tafsiran kira-kiranya tadi. Tafsiran kira-kiranya tadi yaitu sebagai berikut. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam surah 9 ayat 5, di situ firman atau ayat yang diucapkan oleh Muhammad itu berbeda. Berbeda dengan ayat yang diucapkan sebelumnya. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja. Tangkaplah, kepunglah, awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat melaksanakan sholat, serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Jadi teman-teman perhatikan, ini adalah ayat yang diucapkan kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah. Ini adalah ayat yang kategorinya adalah Madaniyah. Maksudnya ayat-ayat yang turun di Madinah, di Yatrib, ya, di Madinah. Dan ini adalah ayat yang keluar dari mulut Muhammad yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah. Kalau tadinya ayat-ayat ini mengatakan untukmu agamamu, untukku agamaku, maksudnya seakan-akan Muhammad itu membiarkan orang-orang Mekah untuk ya udah, kalian silakan untuk kafir, silakan kalian tidak terima Islam, tidak apa-apa. Tetapi setelah di Madinah, setelah Muhammad itu kuat pasukannya, ayat itu tidak lagi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayatnya itu adalah perangilah orang-orang musyrik, tangkaplah dan kepunglah. Nah ini juga salah ya, penafsirannya juga salah, di luar konteks, yang menurut saya tidak perlulah saya jelaskan itu semua, karena saya jelas pun nanti Oten tidak akan mengerti juga.
Tapi dari pernyataan dia yang mengatakan bahwa Madinah itu dulu namanya Yatrib, di sini aja kita udah tahu bahwa dia ini ODGJ. Iya, Madinah itu dulunya bukan Yatrib, Oon. Madinah itu dulu namanya Yastrib. Sama seperti surat Al-Kafirun tadi ya. Surat Al-Kafirun itu surat ke-109, dia katakan surat ke-119. Padahal di dalam Al-Quran hanya ada 114 surat. Nah, sama sekarang. Dulu nama Madinah itu Yatrib katanya, padahal namanya Yastrib. Kau kalau mau revisi, mau ubah-ubah kitabmu saja, jangan Al-Quran ya. Nah, jadi saya kalau lihat si Andre Pesundal ini, saya ingat dengan si Fatimah Pesundal juga. Dan narakoplak si Copa Pincopi ya. Dulu si Fatimah itu sok-sokan membaca Al-Quran. Oh ya, saya akan tutup mata dulu ya teman-teman. Nanti dikira saya nyontek atau membaca gitu ya. Saya akan coba tutup mata saya supaya teman-teman juga mungkin bisa melihat kalau aku tidak nyontek gitu ya. Betul ya. Teman-teman, mataku sudah tertutup rapat ya. Ini tidak ada celah untuk saya melihat. Saya akan coba menghafal doa surat Al-Falaq kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan gitu juga dengan si Ngustad ya, bukan Ustad, Ngustad yang ngakunya dari Al-Azhar tapi bacanya Al-Acar gitu ya. Dia membaca surah Al-Baqarah tapi katanya itu surat Yasin. Pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat. Nah, ini ada lagi sorry, itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Nah, inilah ini muridnya nih si Andre Pesundal ini. Oke lah sahabat semuanya. Mungkin sampai situ saja video Andre Pesundal kita ini. Sampai jumpa di video Andre Pesundal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Di wabarakatuh. dalam Quran juga ada perubahan konteks seiring dengan bergantinya zaman. Misalnya saya tunjukkan kepada Anda di dalam surah 119 itu ayat 6. Di dalam surah 119 itu ayat 6. Satu, Decul sangat malu. Dua, kalah 8-2. Tiga, Decul masuk goa. 1, 2, 3, benar semuanya.